Oke, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini aku mau membahas tentang Realme 7 lagi. Kemarin udah keluar ya, harganya launching. Dan untuk yang Realme 7 itu 3,4 juta Pak ya. Terus tapi yang aku mau sorotin ini Realme 7i, 7i gitu. Realme 7i ini dirilis pertama kali di Indonesia ya, dengan dia tuh membawa ke varian yang paling murah, dan Realme 7 ini dibanderol dengan harga 3,2 ya, 3199, dan katanya kita bisa dapetin flash sale itu di 3099, jadi 3,1 kembali 1000. Aku lihat speknya sih lumayan ya, kuat kamera 64 megapiksel, udah 90 Hz, 8128 termurah itu 3,2 juta. Kalau kalian bisa dapat flash sale itu 3,1. Nah, dari aku lihat review-reviewnya kan, dan saya cuma bisa lihat review aja ya, nggak bisa beli. Beli di mana coba? Di kota kecil gini belum ada juga gitu. Kok mereka bisa pada dapat barangnya ya? Terus review barengan ya di hari yang sama ya? Apa disponsorin sama Realme sendiri ya? Oke, waktu aku lihat reviewnya itu aku langsung terjun kan ke kolom komentar. Jadi itu aku lihat reviewnya tuh ada di UDN atau apa ya, terus Droid 5 sama review di Jagat Review gitu. Nah, aku lihat kolom komentarnya ini kok banyak yang enggak suka sama Realme 7i ini. Komentarnya tuh negatif ya, katanya kemahalan. Nah, katanya harga segini masih dapat Snapdragon 662, masa di bawahnya 665. Terus ada yang bilang, ya ampun 2020 masih layar HD plus. Terus ada yang bilang, wah sekarang Realme kok jadi mahal ya, gitu kan. Padahal waktu aku lihat reviewnya itu tentang segala kelebihannya, ini sebetulnya handphonenya lumayan loh. Jadi akan kita bahas dulu tentang kelebihannya Realme 7i ini. Pertama, harganya termurah ya untuk seri 8128. Dia tuh cuma dibanderol 3,2 juta. Dia tuh udah 8128 UFS 2.1 ya, jadi storage-nya itu sama kayak Redmi Note 9 Pro. Ya udah kayak HP middle zaman sekarang lah, kenceng gitu. Yang udah katanya tuh hampir atau lebih cepat daripada SSD. Udah gitu RAM-nya itu udah LPDDR4X. Jadi istilahnya RAM terbaik saat ini ya di kelas middle gitu ya. Prosesornya sudah Snapdragon 662. Nah, bagi kalian yang dari kemarin mencerca MediaTek terus, kan seharusnya ini menjadi poin plus ya. Tapi emang ya, angkanya itu kenapa di bawah 665 itu? Kalau 665 kan Note 8 ya kayaknya. Redmi Note 8 ya. Terus kalau prosesor Snapdragon 662 ini katanya untuk Antutunya 180-an sih. Nggak tinggi-tinggi amat ya speednya ya. Terus kelebihannya yang lain, kameranya tuh udah 4 kuat kamera dan 64 megapiksel. Dan f-nya tuh lumayan gede sih. Jadi bakal terang hasilnya dan nggak jelek gitu. Terus baterainya gede ya, udah 5000 mAh. Walaupun chargernya dikasihnya cuma 18 watt aja. Layarnya tuh low resolution, ada di HD+. Cuma dia bisa 90 Hz. Ini nih penambahan yang bagus nih. Jadi itu ada fitur-fitur yang keren yang nggak didapetin di HP di harga seperti itu. Jadi ada fitur baru yaitu record game sambil kamera depannya tuh ngerekam kita. Jadi kita waktu ngegame, kamera depannya nih nge-record kita dan tampil di layar kita sebelah mana. Aku sih nggak tahu detailnya ya, aku cuma lihat reviewnya aja. Dan itu keren banget buat kalian yang konten kreator tentang gaming, itu sangat membantu sekali ya. Jadi kita bisa langsung ngegame, langsung record gitu, dan semuanya enak gitu. Kayaknya ini memang menyasar konten kreator pertama. Kamera depan itu udah EIS. Nah, gila kan? HP di harga segini yang kamera depannya udah ada EIS-nya itu gak banyak ya? Apa cuma ini aja ya? Buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Desainnya tuh udah kekinian, bentuknya kameranya masih di kiri sejajar tapi rada kotak. Jadi udah rada digeser dikit. Untuk flashnya apa ya? Dia pakai punch hole di kiri atas. Terus aku jadi bingung nih, kalau kita main game sama record,
Terus kita mainnya gini, kan kameranya ketutupan sama jempol kita dong ya. Nah, pokoknya tadi adalah keunggulan dari Realme 7i. Harganya 3,2 tapi dapatnya lumayan speknya. Dan buat saya nih pribadi, saya kan pecinta kamera. Jadi saya tuh suka ngevlog, suka foto, suka bikin footage buat konten YouTube. Ini asik banget, apalagi yang buat game itu bisa record langsung, itu asik. Dan kamera depan udah ada AIS, itu menyenangkan lah pokoknya. Walaupun pasti hasilnya kamera depan itu entah kenapa tidak pernah sebagus yang kamera belakang ya. Tapi udah ada AIS-nya di bagian depan, itu udah good to know and good to have. Nah, lalu kita masuk ke sisi negatifnya yang paling banyak tidak disukai orang. Pertama itu casingnya. Mana nih HP gua? Casingnya itu polikarbonat. Nggak seperti Redmi Note 9 Pro yang kaca ya, beda harga juga sih ya. Cuma di Realme 7 juga nggak kaca loh gitu loh. Jadi kelihatan Xiaomi ini baik banget ngasih harga 3,8 dapat kaca 8128 ini. Nah, itu yang tidak disuka oleh para pecinta Realme. Waktu aku lihat jagat review dan aku bandingkan ke channel YouTube lain yang nge-review tentang kameranya, kamera utamanya si Realme ini kuning warnanya. Dan itu termasuk bug ya, bukan hardware. Jadi seharusnya bisa diperbaiki di update software. Dan untuk kamera yang lain, colornya, tone-nya tuh normal. Cuma kamera utama aja yang rada kuning. Layarnya yang HD Plus itu bikin ogah orang-orang yang suka nonton Netflix di handphone. Jadi dia nggak akan cari nonton Netflix pakai resolusi tertinggi ya. Terus di Realme 7i ini dia tuh masih ada touch delay-nya. Nah, ini cukup bahaya sih kalau buat kalian yang suka main PUBG ini. Itu masih terjadi keluhan dari Narso kayaknya. Terus ini tadi yang aku bahas, walaupun baterainya 5000 mAh, dia tuh chargernya cuma 18 watt dan untuk ngecharge-nya itu bisa sampai 2 jam lebih. Waduh, kalau kalian udah nikmatin keindahan dan nikmatnya charger 30 watt ya, kalian turun ke 18 watt ini bisa pusing kalian. Lama bener. Ini kayak aku ngecas Redmi Note 5 ya, walaupun chargernya waktu itu masih 10 watt, tapi itu lamanya sama kayak itu, 2,5 jam. Itu waktu ngisi baterai mati gaya banget lah. Mau kita pakai sambil ngecas juga bakal ngerusak handphone, tapi kalau nggak dipakai kita mati gaya. Pokoknya pengecasan 18 watt untuk saat ini nih benar-benar tidak memberikan perasaan yang menyenangkan pokoknya. Kembali lagi ke Snapdragon 662. Antutunya tuh cuma 180 ribuan doang. Nah, sedangkan untuk HP-HP yang murah kayak misalkan Redmi 9 ya, itu antutunya sampai ke 200 ribu. Jadi dicerca banget untuk harga 3 juta kok masih pakai Snapdragon 662 gitu. Masih antutunya segitu aja, buat ngegame mana asik gitu. Dan banyak sekali di komentar yang bilang harganya itu terlalu mahal buat chipsetnya. Padahal dulu Realme itu nyasalnya HP harga murah-murah. Sekarang kok jadi mahal banget gitu. Banyak yang komen kayak gitu. Terus juga harga segitu belum dapat NFC. Bayangin ya, 3,2. Emang sih dapat 8128 sih. Tapi kalau kalian tambah ke berapa ratus ribu, kalian bisa dapat misalkan Redmi Note 8 Pro atau Redmi Note 9 Pro yang varian rendah yang 664. Nah, jadi Redmi 7 ini bisa dibilang musuhnya Redmi Note 9 sebetulnya. Cuma karena harganya terlalu tinggi sampai 3,2, itu rasanya nggak bisa disandingkan ya. Terus kita masih terbayang-bayang dengan kedatangan Poco X3. Itu bakal jadi killer banget ya. Entah berapa harganya, semoga murah biar bisa bener-bener jadi killer semua handphone, termasuk Redmi Note 9 Pro mungkin. Terus ada yang bilang juga, mending kita tunggu 3 bulan aja, paling turun. Apa emang kayak gitu ya Realme ya? Jadi, kesimpulannya, kayaknya tuh HP Realme 7i ini tuh disasarin buat para konten kreator muda. Buktinya tuh bisa kita lihat dari kameranya yang sebetulnya hasilnya cukup bagus ya. Jadi storage-nya juga udah besar dan udah dapat kuat kamera 64 megapiksel. Terus kamera depan, kamera belakang itu sudah AIS semua, juga udah
ada ultra steady, dan ketika kita main game kita juga bisa record wajah kita waktu main. Nah, tetapi setelah diluncurin harganya, para pecinta Realme itu banyak menuai protes. Karena untuk harga yang 4 juta ke bawah, mayoritas usernya itu mencari kenyamanan dalam bermain game. Dan emang tipikal buyer HP harga 4 juta ke bawah itu kan emang sangat kritis banget ya. Jadi detail apa itu bakal diperhatikan bener-bener. Dan mereka itu susah sekali menerima pertama chipsetnya yang terasa jadul ya, Snapdragon 662. Antutunya aja nggak lebih kenceng daripada chipsetnya Redmi 9 yang harganya 2 juta. Bahkan 2 juta kurang. Terus layarnya yang HD Plus itu beneran dirasa ini nggak kayak 2020 gitu. Nggak kayak masa kini gitu loh, kayak kembali ke zaman dulu rasanya. Walaupun baterainya tuh udah 5000 mAh dan free refresh rate layarnya tuh udah 90 Hz. Mungkin aksi protes ini terjadi karena netizen itu udah cukup merasa frustasi ya. Karena harganya Realme 7 tuh udah tinggi banget, bahkan udah melebihi Redmi Note 9 Pro yang udah Snapdragon 720G dan bodi kaca. Dan mungkin ini terjadi karena netizen udah frustasi dengan harga Realme 7 yang udah tinggi dan dianggap nggak mampu ngalahin pesaingnya Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang berdiri tegap dengan Snapdragon 720G dengan harga yang lebih murah. Bahkan dengan harga segitu tuh Realme 7 Pro itu belum masuk loh ke Indonesia loh. Bayangin ya, kalau harga Realme 7 aja udah segitu, harga Realme 7 Pro yang udah Snapdragon 720G juga itu sampai harga berapa coba? Terus kembali ke Realme 7i. Untuk kamera dan hasil kamera depan belakang, saya tuh suka banget sih sebetulnya sih, karena udah ada AIS, udah ada Ultra Steady, jadi smooth banget untuk dibuat vlogging. Dan walaupun layarnya HD+, itu tuh tetap hasilnya ya bagus-bagus aja, tetap bisa Full HD. Tapi kenapa kok Full HD-nya nggak bisa 60 fps? Apalagi nggak bisa 4K ya? Beneran ya itu ya? Serius ini? Kalau harganya 3,2, apa nggak lebih baik kita tuh lari ke Redmi Note 8 Pro kalau dari seri Xiaomi ya? Yang kayaknya lebih deh speknya dari segala-segalanya tuh lebih banget deh kayaknya. Membingungkan ini HP. Jadi harga 3,2 kita tuh cuma kayak bayar RAM sama memori yang gede aja gitu. Sama punch hole, kamera kotak, bodi plastik kayak kaca. Nanggung banget gak sih? Dari kamera nanggung, dari performa ngegame juga nanggung. Rada bingung nih. Kalau harganya bisa turun lagi ke 2,8, mungkin masih bisa dipertimbangkan ya. Mungkin nggak sih? Untuk penutup aja ya, harga 3,2, kalian bisa mempertimbangkan seri Note 8 Pro yang untuk penutup harga 3,2 tuh kalian bisa mempertimbangkan seri Redmi Note 8 Pro yang udah NFC, yang udah Full SD+, yang udah 4K. Pokoknya charger udah tinggi, pokoknya lebih segala-segalanya lah. Atau Realme 6, atau juga Realme Narzo atau Realme seri sebelumnya yang kalau katanya para netizen itu speknya jauh lebih worth it daripada Realme 7 ini. Jadi lebih balance gitu speknya. Apa ini efek dari naiknya dolar karena pandemi ya?